Nilai bukan ditentukan oleh seberapa keras Anda berbicara, melainkan seberapa berani Anda untuk pergi ketika tidak dihargai. Pikirkan tentang permainan catur. Selama Anda terus bergerak, permainan akan terus berlanjut. Namun jika Anda berhenti dan pergi, permainan berakhir. Itulah yang terjadi ketika kita menjauh. Ini mengungkapkan kebenaran bahwa mereka tidak memiliki kendali. Mereka hanya meminjamnya dari Anda. Mari kita jujur. Tidakkah Anda merasa seperti anjing yang mengejar ekornya sendiri, berputar-putar tanpa tujuan? Anda mengira kegigihan akan membuat Anda dicintai, tetapi itu hanya mendatangkan rasa sakit. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan pada peristiwa di luar diri Anda. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kuncinya adalah Anda tidak dapat mengendalikan mereka, tetapi Anda bisa mengendalikan respons Anda. Ketika respons Anda adalah diam, dan energi Anda beralih dari mengejar mereka menjadi membangun diri sendiri, segalanya berubah. Bayangkan seperti pergi ke restoran, memesan makanan, tetapi hanya mendapatkan remah-remah. Hari ini Anda makan kentang goreng, besok sepotong selada, dan Anda menunggu sambil berkata, terima kasih atas remah-remah ini. Itu gila, bukan? Itulah yang terjadi jika Anda menerima kasih sayang yang setengah-setengah. Anda harus menyadari bahwa rasa lapar Anda layak untuk dipuaskan. Kenyataannya adalah, diam tidak berarti Anda kalah. Menjauh tidak berarti Anda lemah. Itu berarti Anda mulai ingat siapa diri Anda. Anda berhenti berada di tempat yang tidak melayani Anda. Anda berhenti berperan sebagai badut di sirkus mereka. Dan inilah kebebasan. Jadi saat kita membahas ini lebih dalam, ingatlah bahwa diam tidaklah kosong, tetapi penuh dengan jawaban. Menjauh bukanlah kekalahan, itu adalah martabat. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda berhenti menjadi pilihan, dan mulai menjadi orang yang bernilai. Ketik di komentar, keheninganku adalah kekuatan. 4 kata yang bisa mengubah segalanya. Tunjukkan pada diri Anda dan dunia. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan karena kita baru saja memulai. Tetaplah bersama saya. Pertama-tama, keheningan menjadi mimpi buruk mereka. Jeritan yang paling keras adalah teriakan yang tidak didengar oleh siapapun. Renungkanlah hal itu, teman-teman. Karena ketika Anda berhenti mengejar, ketika suara Anda menghilang dari dunia mereka, saat itulah mereka akhirnya mendengarnya. Bukan saat Anda berdebat, bukan saat Anda memohon, bukan ketika Anda menulis paragraf dengan maksud untuk membuat mereka mengerti. Tidak, saat Anda terdiam, itulah tanah berguncang di bawah kaki mereka. Orang tidak mengharapkan keheningan, mereka mengharapkan drama, kekacauan, penjelasan. Mereka berharap tetap merasa kuat karena mereka sudah terbiasa dengan irama reaksi Anda. Namun jika Anda diam saja, itu seperti memutus aliran listrik di rumah. Mereka tertinggal dalam kegelapan. Dan untuk pertama kalinya, mereka harus menghadapi diri mereka sendiri tanpa gangguan energi Anda. Bayangkan ini, Anda telah memainkan video game favorit Anda selama berjam-jam, hari demi hari. Anda telah menguasai kontrolnya, menghafal levelnya, terbiasa dengan musik dan efek suaranya. Dan kemudian suatu hari, tanpa peringatan, konsol tersebut mati. Layar menjadi hitam. Anda menekan tombol, Anda menggoyangkan controller, Anda menekan tombol mulai ulang, tetapi tidak terjadi apa-apa. Yang tersisa hanyalah keheningan, dan dalam keheningan itu, otak Anda mulai berputar. Apa yang telah terjadi? Apakah saya merusaknya? Apakah akan menyala lagi? Itulah mimpi buruk yang mereka hadapi saat Anda pergi tanpa penjelasan. Bukan suaramu yang mereka rindukan pada awalnya. Itu adalah irama kehadiran Anda. Keakraban mengetahui Anda akan bereaksi. Dan inilah kebohongan yang mungkin selama ini Anda jalani. Jika saya berhenti berbicara, jika saya berhenti mengejar, mereka akan melupakan saya. Salah. Keheningan tidak dapat dilupakan. Keheningan itu menghantui. Pikirkan tentang terakhir kali seseorang yang Anda sayangi bersikap dingin kepada Anda. Bukankah itu merayapi kulit Anda? Bukankah itu memaksa Anda untuk terlalu memikirkan setiap hal kecil? Itulah akibatnya jika mereka diam saja. Itu membalik naskah karena mereka berpikir cinta Anda tak berujung, perhatian Anda terjamin. Mereka mengira Anda akan selalu bertepuk tangan saat mereka tampil, tidak peduli seberapa ceroboh penampilannya. Namun ketika Anda melipat tangan dan duduk diam,
Tiba-tiba pertunjukan itu tidak lagi menyenangkan. Itu kosong. Sekarang saya tahu apa yang ada dalam pikiran Anda. Anda bertanya, tapi bagaimana kalau mereka tak pernah menyadarinya? Bagaimana kalau diam saya tidak berarti apa-apa? Teman-teman, dengarkan baik-baik. Orang-orang selalu lebih menyadari ketidakhadiran daripada kehadiran. Ketika Anda di sana, mereka menormalkan Anda. Mereka terbiasa dengan hangatnya matahari, hingga suatu hari matahari tidak terbit. Saat itulah mereka mendongak dengan panik, bertanya kemana perginya cahaya itu. Marcus Aurelius pernah menulis, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Diamnya Anda bukan berarti hukuman. Ini tentang disiplin. Ini tentang menolak terseret ke lumpur saat mereka ingin Anda bergulat. Ini tentang mengatakan, saya memilih kedamaian meskipun Anda memilih kekacauan. Tapi mari kita ungkap kebohongan lainnya selagi kita di sini. Mereka bilang diam membuatmu terlihat lemah. Mereka bilang, jika kamu tidak menjelaskan dirimu sendiri, jika kamu tidak berjuang untuk mendapatkan perhatian, kamu akan dilupakan. Itulah trik yang mereka ingin Anda percayai, karena itu membuat Anda terus tampil untuk mereka. Kebenarannya adalah diam adalah kekuatan yang dibungkus dalam disiplin. Siapa saja bisa menyerang, siapapun bisa berteriak, siapa saja bisa mengemis. Itu tidak memerlukan kekuatan apapun kecuali menahan diri, mengendalikan lidah, membiarkan badai mengamuk tanpa melangkah keluar. Itulah penguasaan. Saat itulah Anda menyadari permainan mereka hanya berhasil karena Anda terus memainkannya. Anggaplah keheningan sebagai cermin. Saat Anda berbicara, mereka dapat menunjuk jari, mengalihkan perhatian, membantah balik. Namun saat Anda terdiam, satu-satunya pantulan yang mereka lihat adalah diri mereka sendiri. Dan percayalah, itu lebih menakutkan daripada apapun yang bisa Anda katakan. Karena sekarang mereka ditinggal sendirian dengan tindakan mereka sendiri, sikap dingin mereka sendiri, kebohongan mereka sendiri. Keheningan membuat mereka mendengar gema pilihan mereka dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kata-kata Anda. Dan ya, itu sulit. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Berjalan menjauh, tetap diam, menahan keinginan untuk mengirim pesan terakhir. Itu sulit karena jauh di lubuk hati Anda takut dilupakan. Anda takut bahwa diam berarti penghapus. Namun inilah kenyataannya. Diam tidak menghapus Anda. Itu mengukir Anda. Itu membuat ketidakhadiran Anda terasa di setiap sudut yang mereka masuki. Itu seperti lagu yang biasa mereka dengar setiap hari. Saat musik berhenti, keheningan berteriak lebih keras daripada melodi yang pernah ada. Pikirkan tentang sebuah restoran tempat Anda biasa makan. Anda datang setiap hari, memberi tip besar, bersikap sopan, menawarkan bisnis, dan kemudian suatu hari Anda berhenti datang. Awalnya pelayan itu mengangkat bahu. Seminggu berlalu dan mereka mulai bertanya-tanya. Sebulan berlalu dan tiba-tiba mereka menyadari berapa banyak pendapatan yang hilang ketika Anda berhenti muncul. Itulah kekuatan diam. Anda tidak perlu mengumumkan nilai Anda. Anda membiarkan ketidakhadiran Anda membuktikannya. Jadi mengapa ini begitu hebat? Karena hal itu memberi mereka pelajaran yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Mereka pikir mereka memiliki kesempatan tak terbatas. Mereka pikir Anda akan selalu menjadi sandaran, jaring pengaman. Namun saat Anda terdiam, Anda merobek jaring itu dan mereka dibiarkan jatuh. Dan sebenarnya ini bukan tentang membuat mereka menderita. Ini tentang membebaskan diri Anda sendiri. Bebas dari siklus menjelaskan, bebas dari mengemis sisa-sisa, bebas dari membuktikan apa yang sudah benar bahwa Anda sudah cukup. Seneca berkata, kekuatan pikiranlah yang membuat kita tak terkalahkan. Dan keheningan, teman-temanku, tidak dapat ditaklukkan karena mereka tidak dapat memutarbalikannya. Mereka tidak bisa membantahnya. Mereka tidak dapat memanipulasinya. Keheningan tidak tersentuh. Baiklah, saya akhiri dengan ini. Jangan melihat keheningan sebagai kekosongan. Lihatlah itu sebagai kehadiran kekuatan penuh. Saat Anda berhenti mengejar, Anda berhenti mengalirkan energi ke dalam lubang hitam yang tidak pernah kembali. Dan saat Anda mendapatkan kembali energi itu, Anda tidak hanya bertahan hidup, Anda juga membangun kembali. Lebih kuat, lebih tajam, lebih tak tersentuh dari sebelumnya. Tuliskan ini di kolom komentar agar tertanam di jiwa Anda. Keheninganku adalah kekuatan. Tunjukkan dirimu. Tunjukkan pada dunia.
dan tetaplah bersamaku karena apa yang akan terjadi selanjutnya bahkan lebih membuka mata. Nomor 2, kendali mereka selalu dipinjam. Kekuasaan tidak diambil, tetapi diberikan. Pikirkan baik-baik, karena selama ini Anda percaya bahwa mereka memiliki keunggulan. Anda merasa mereka adalah orang yang mengendalikan Anda, dan Anda tidak bisa menghentikan diri sendiri. Namun inilah kenyataannya, mereka tidak pernah memiliki kendali itu. Anda yang mengikat diri Anda dan menyerahkannya kepada mereka. Kontrol yang mereka tunjukkan adalah sesuatu yang mereka pinjam. Pada hari Anda berhenti memberikannya, ilusi itu akan runtuh seperti rumah kartu yang diterpa badai. Bayangkan Anda meminjamkan mobil kepada teman. Awalnya mereka merawatnya dengan baik, mencucinya dan mengisinya dengan bensin. Namun seiring waktu mereka menjadi ceroboh. Mereka menginjak rem mendadak, mengabaikan lampu peringatan, dan merusak interior. Mereka mulai merasa mobil itu milik mereka. Sampai suatu hari Anda mengambil kembali kuncinya. Tiba-tiba mereka merasa terjebak. Selama ini, kekuatan untuk mengemudi adalah milik Anda untuk diberikan, bukan milik mereka. Itulah yang terjadi ketika Anda berhenti mengejar. Mereka baru menyadari bahwa mereka hanya bisa mengemudi karena Anda mengizinkannya. Inilah kebohongan yang mereka jual kepada Anda. Anda yang memegang kendali. Anda yang memutuskan kapan memberi kasih sayang, kapan menahannya, dan kapan membuat mereka merasa bingung. Kendali hanya ada karena Anda memberikannya. Setiap kali mereka menjauh dan Anda mengejar, Anda memberi makan ilusi itu. Setiap kali mereka bersikap dingin dan Anda berusaha lebih keras, Anda menandatangani sewa untuk sesuatu yang sudah menjadi milik Anda. Mereka pikir mereka berkuasa, tetapi sebenarnya mereka hanya penyewa yang meminjam tahta dari kesediaan Anda untuk berlutut. Sekarang, mari kita jujur. Mengapa kita menyerahkan kekuasaan begitu mudah? Karena takut kehilangan mereka, takut sendirian, takut bahwa jika kita tidak mengejar, mereka akan meninggalkan kita. Ketakutan itu sangat kuat. Ini meyakinkan Anda bahwa mengemis lebih aman daripada menetapkan batasan. Namun itulah kebohongan terbesar. Ketika Anda lebih takut kehilangan seseorang daripada kehilangan diri sendiri, berarti Anda sudah kalah. Marcus Aurelius berkata, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan di balik sikap dingin mereka. Permainan mereka ada di luar diri Anda, tetapi keputusan untuk berhenti bermain ada di tangan Anda. Ketika Anda menyadari hal ini dan berhenti memberi mereka kekuatan, yang tersisa bagi mereka hanyalah asap. Anggap saja seperti permainan catur. Selama Anda terus menggerakkan bidak-bidaknya, mereka terlibat dan merasa percaya diri. Namun saat Anda melipat papan dan pergi, apa yang tersisa? Tidak ada yang bisa dimanipulasi, tidak ada yang perlu direncanakan, tidak ada kemenangan yang bisa diklaim. Kendali mereka menghilang begitu Anda memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Keindahan dari menyadari bahwa kendali itu dipinjam adalah Anda bisa mengambilnya kembali kapan saja. Ya, ini akan sulit, karena sebagian dari diri Anda akan berbisik, jika aku berhenti memberi, bukankah mereka akan mencari orang lain? Mungkin mereka akan melakukannya, namun itu tidak mengubah kenyataan. Anda tidak kehilangan mereka, mereka kehilangan akses kepada Anda. Dan akses kepada Anda tidaklah gratis. Itu diperoleh dengan rasa hormat, konsistensi, dan perhatian. Lucunya, mereka akan menguji Anda. Mereka akan mencoba melihat apakah Anda masih seperti yang dulu. Kiriman pesan setengah hati, sedikit perhatian untuk melihat apakah Anda akan mengejar lagi. Saat itulah Anda harus ingat bahwa remah-remah bukanlah makanan. Usaha setengah-setengah tidak akan membuahkan hasil. Kali ini kuncinya tetap di saku Anda. Mengapa perubahan ini menyakitkan bagi mereka? Karena itu memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan yang tidak ingin mereka hadapi. Semua permainan mereka, semua yang mereka sebut kendali, hanyalah fata morgana. Mereka tidak kuat. Anda yang bersikap permisif. Sekarang setelah Anda menutup pintu, setelah Anda mengambil kembali kuncinya, kunci itu tertinggal begitu saja. Mereka tidak hanya merindukan Anda, tetapi juga versi diri mereka yang merasa penting saat Anda terus memuaskan ego mereka. Inilah motivasi Anda. Hentikan pembagian kekuasaan secara cuma-cuma.
Berhentilah membiarkan orang lain menentukan harga diri Anda melalui cara mereka memperlakukan Anda. Ketika Anda bertahan pada pendirian Anda, menolak untuk mengejar dan berhenti memainkan permainan mereka, Anda mengingatkan dunia dan diri sendiri bahwa kendali tidak dicuri dari Anda. Itu sudah diserahkan dan Anda sudah selesai menyerah. Jadi tuliskan ini di komentar agar tertanam dalam pikiran Anda. Aku pertahankan kekuatanku. Tunjukkan pada diri Anda dan pada dunia. Begitu Anda mengambil kembali kendali, tidak ada lagi permainan yang bisa mereka mainkan. Tetaplah bersama saya, karena apa yang terjadi selanjutnya akan menggali lebih dalam lagi. Nomor 3, usaha setengah-setengah tidak akan mendapatkan imbalan. Jika Anda memperlakukan seseorang yang penting seperti pengemis, jangan heran jika mereka pergi dari hidup Anda. Teman-teman, saatnya untuk berubah. Terlalu lama Anda menerima sedikit dan menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Anda berterima kasih kepada mereka atas usaha minimal mereka, seolah-olah itu adalah bentuk cinta. Namun di dalam hati, Anda tahu itu tidak cukup. Anda merasa lapar, tetapi meyakinkan diri bahwa sedikit perhatian dari mereka sudah cukup. Itu adalah kebohongan. Jika Anda terus bertahan, Anda berpikir bahwa tindakan kecil mereka menunjukkan bahwa mereka masih peduli. Namun kenyataannya, usaha setengah-setengah adalah bentuk ketidakpekaan yang disamarkan dengan kasih sayang. Ketika Anda berhenti memberi penghargaan atas usaha mereka, mereka akan merasakan kehilangan lebih mendalam daripada yang Anda rasakan. Bayangkan Anda masuk ke restoran mewah, siap menikmati hidangan lengkap. Anda sudah membayar dan menunggu dengan sabar. Namun saat pelayan datang, ia hanya memberikan sepotong kentang goreng dan berkata, "Itu cukup." Anda pasti akan merasa itu sangat tidak masuk akal. Namun dalam hubungan, seberapa sering Anda membiarkan orang lain memberi Anda sisa-sisa perhatian, balasan yang terlambat setelah berhari-hari tanpa kabar, atau pujian yang tidak tulus setelah berminggu-minggu bersikap acuh? Mungkin ketika Anda meminta kejelasan, Anda menerimanya, yakin itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun inilah perubahannya. Anda sudah berhenti memberikan perhatian untuk usaha setengah-setengah. Anda tidak lagi membuka pintu untuk seseorang yang hanya datang saat ada kesempatan. Keheningan itu, penolakan itu, lebih bermakna daripada konfrontasi. Karena sebelum mereka menyadarinya, mereka akan memberi Anda sinyal sekecil apapun. Dan Anda akan berlari menghampiri mereka, seolah-olah mereka baru saja memberi Anda sesuatu yang berharga. Sekarang, ketika Anda tidak lagi bergerak untuk merespons remah-remah itu, mereka akan merasakan kekurangan perhatian yang pernah Anda berikan. Mereka mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Mengapa Anda tidak membalas mereka? Mengapa tindakan kecil itu tidak berhasil kali ini? Apakah mereka sudah berubah? Apakah mereka kehilangan Anda? Pertanyaan-pertanyaan itu membara. Karena apa yang mereka anggap sebagai kendali sebenarnya adalah ketergantungan Anda pada perhatian yang tidak konsisten. Kenyataannya, orang-orang cenderung mengabaikan hal-hal yang diberikan secara gratis. Tiket konser yang dibagikan gratis seringkali berakhir di tempat sampah. Namun jika tiket itu diperoleh dengan usaha, orang akan menjaganya. Itulah yang perlu Anda ingat sekarang. Hal-hal yang berharga datang dengan harga, rasa hormat, usaha, dan konsistensi. Ketika Anda mulai hidup dengan prinsip itu, mereka akan menyadari bahwa mereka tidak bisa bermalas-malasan lagi. Namun, ada rasa takut yang muncul. Anda mungkin berpikir, jika saya berhenti menerima remah-remah, mungkin mereka tidak akan memberi saya apa-apa lagi. Mungkin saya akan kehilangan mereka. Namun, saya katakan pada Anda teman-teman, itu adalah hasil terbaik. Yang hilang bukan cinta, tetapi manipulasi dan kemalasan. Seseorang mengajari Anda untuk bersyukur meskipun hanya dengan usaha yang minimal. Kehilangan itu bukanlah kehilangan, melainkan pembebasan. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, dia yang berani adalah bebas. Keberanian berarti mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak menghormati Anda. Itu berarti melepaskan usaha setengah-setengah, meskipun hati Anda berteriak untuk kembali. Karena menetap adalah racun dan kebebasan adalah penawarnya. Mari kita lihat contoh lain. Bayangkan melatih seekor anjing. Setiap kali ia duduk, Anda memberinya hadiah. Seiring waktu, anjing belajar bahwa duduk sama dengan hadiah. Namun bagaimana jika suatu hari anjing tersebut hanya duduk setengah jalan, tidak sepenuhnya patuh, dan Anda tetap memberinya camilan? Apa yang terjadi?
Anjing itu akan belajar bahwa ia tidak perlu berusaha keras lagi. Itulah yang Anda ajarkan kepada orang lain saat Anda memberi mereka remah-remah. Anda melatih mereka untuk percaya bahwa Anda akan menerima lebih sedikit. Namun saat Anda berhenti memberikan hadiah, saat Anda menuntut komitmen penuh, saat itulah standar meningkat.